Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Itu intinya. Perlu nggak ini dibicarakan? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tadinya aku pernah berpikir nggak ada manfaatnya membicarakan siapa yang lebih mulia antara manusia dengan malaikat. Tapi ketika aku menelaah, melihat ternyata generasi terdahulu di kalangan para sahabat dan para ulama tabi'in juga membicarakan masalah ini, maka aku pun ikut menelaah dan membicarakannya. Siapa yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Ikhtilaf para ulama, tapi kesimpulan akhir adalah bila memperbandingkan antara malaikat dengan manusia yang durhaka, jelas malaikat lebih utama. Adapun malaikat dengan para nabi, orang-orang soleh, maka para nabi dan orang-orang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa demikian? Bukankah ketaatannya para malaikat itu mutlak, nggak pernah maksiat sekejap pun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada perintah Allah, selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Allah menyatakan bal ibadu mukramun, para malaikat itu hamba-hamba kami yang dimuliakan. Nah, kenapa dikatakan para nabi, orang-orang soleh lebih utama dari malaikat? Padahal orang soleh pasti pernah berbuat salah, betul apa tidak? Iya. Para nabi pernah atau suka berbuat salah? Iya. Nabi Musa pernah membunuh orang. Nabi Ibrahim pernah bertauriyah atau bahasa kitanya berbohong ketika istrinya diaku saudaranya di hadapan sang raja. Termasuk Nabi Muhammad SAW pernah nggak ditegur oleh Allah? Pernah dalam beberapa kasus. Ketika beliau mendakwahi tokoh-tokoh kafir Quraisy, datang Abdullah bin Umi Maktum bertanya. Beliau berpaling dan cemberut sampai turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi SAW pernah terluka ketika perang Uhud sampai 4 gigi depannya tanggal, berlumuran darah. Beliau di dalam sholat mendoakan laknat bagi orang-orang yang melukainya di perang Uhud, sampai disebut namanya 4 orang. Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, 4 orang. Turun ayat, nggak ada wewenang sedikit pun dalam urusan ini. Sampai kenyataannya setelah itu 4 orang yang namanya disebut dalam doa Nabi di dalam sholat dengan istilah laknat masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi para nabi pernah melakukan kesalahan, apalagi selain Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, adapun kemaksuman beliau dalam hal menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran, itu tidak akan salah. Maksum, terjaga, terpelihara. Para malaikat sedetik pun nggak pernah, nggak ada malaikat yang durhaka. Nanti kita akan membahas ada malaikat yang mengajarkan sihir. Malaikat siapa namanya? Harut dan Marut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Apakah malaikat yang mengajarkan sihir itu durhaka? Tidak. Itu atas perintah Allah. Ya, nanti kita akan bahas, kepanjangan kalau dibahas sekarang. Walhasil, kenapa manusia soleh lebih utama daripada para malaikat? Dilihat dari 2 sisi. Sisi pertama, malaikat itu ibadahnya disebut ibadah jabaliyah, bukan ibadah syar'iyah. Kalau manusia ibadahnya ibadah syar'iyah. Ibadah jabaliyah tidak dipahalai. Karena apa?
Malaikat disebut jabaliyah dalam beribadah karena mereka tidak diberi kendala, diberi kemampuan, tidak diberi pilihan untuk durhaka, tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk durhaka, tidak melaksanakan perintah Allah, dan tidak diberi hawa nafsu, tidak juga diberi kelemahan. Malaikat ada yang begitu diciptakan sujud terus sampai akhir zaman. Kalau manusia begitu sudah singsiremen. Singsiremen itu apa? Kesemutan, sudah nggak bisa gerak. Manusia ada lelahnya, manusia ada jemuknya, manusia ada keterbatasannya, manusia ada hawa nafsunya, manusia ada godaan setannya. Malaikat nggak digoda setan, siapa yang berani? Karena itulah malaikat nggak pernah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak diberi kemampuan untuk durhaka. Adapun manusia banyak kendala, ada kelemahan, ada keterbatasan, rasa lelah, rasa jemu, keinginan untuk menikmati dunia, ada juga sakit, ada godaan setan dengan seabreg obstacles yang tadi, dengan seabreg apa obstacle teh? Kendala, gangguan. Kalau manusia itu masih ibadah, masih amal hebat, amal soleh yang dilakukan karena ada gangguan, kendala, tapi tetap dilakukan, jauh lebih berharga daripada ibadah amal soleh tanpa hambatan apapun, ya enggak? Apapun yang kita raih melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang banyak, walaupun sedikit, hasilnya itu jauh lebih berharga, bernilai daripada hadiah. Saya sering menjelaskan contoh ini, mungkin rada konyol, akan bailahnya. Sering main bola, antum semua kan suka main bola ya. Saya tidak bisa main bola. Ada yang untuk lari, nggak ada untuk nendang. Ada untuk nendang, langsung jatuh. Kalau main bola, membawa bola dihalangi oleh lawan, kita bisa gocek, ya, bisa kita lewati terus, dihadang lagi, di sliding, bisa loncat, ya, dihadang oleh berenam, cet, sampai di hadapan gawang. Kipernya wah gigih, ya, tapi kita bisa tipu gol. Itu gol berharga enggak? Wah, itu orang yang ngegolin kayak orang gila. Ada yang joget, ada yang berenang di rumput, tindih oleh orang, tuk 11 orang nindih dia. Ada yang salto, ya, kayak orang gila. Tapi orang menganggap wajar. Karena apa? Karena gol itu berharga. Tapi coba kalau kita bawa bola, musuh semua nyingkir, mau kemana? Ngegolin, silakan. Semua musuh nyingkir sampai ke gawang. Kata kiper mau kemana? Mau ngegolin, silakan, tembak, gol. Berharga nggak? Dihina itu penghinaan, pelecehan, nggak ada harganya. Karena tanpa perjuangan, tanpa halangan, ya enggak? Itu contoh. Contoh itu konyol apa tidak? Terserah. Yang penting rasional, terfahami, ya enggak? Jadi manusia dihalangi dalam beribadah oleh keterbatasan, kelelahan, malas, sakit, cangkel, pegel, singsiremen, ada hawa nafsu, ada keinginan untuk bersenang-senang daripada ibadah, dan banyak kendala lain, tapi dia masih beribadah secara hebat. Like-nya 2 jempolnya. Makanya ibadahnya manusia dengan kendala yang banyak lebih berharga daripadanya para malaikat yang tanpa kendala. Karena itu ibadah manusia dipahalai karena pengorbanan dan perjuangannya lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh malaikat yang tanpa kendala sama sekali dalam melakukan ibadah, ya. Malaikat tidak diberikan kelemahan seperti yang kita miliki. Mereka nggak sakit, nggak lapar, nggak ngantuk, nggak leles, nggak lemah, tidak pegel, tidak cangkel, tidak kesemutan, tidak semua itu tidak. Tidak ada godaan dari setan. Mereka full. Ini perbedaan pertama. Kedua, kenapa manusia dianggap lebih mulia daripada para malaikat? Karena hasil akhir dari kehidupan mereka.
Manusia-manusia yang soleh, para nabi, para solihin, para syuhada, akhir kehidupan mereka di mana? Di surga. Dimuliakan oleh para malaikat, disambut, diberi ucapan selamat. Dan mereka mengalami kebahagiaan yang tak terkira. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka berupa kebahagiaan sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Kebahagiaan di surga itu tak bisa diucapkan oleh kata-kata, dihayalkan oleh pikiran kita, tak pernah terdengar oleh telinga. A'dadtu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kebahagiaan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit dalam hayalan manusia. Enggak. Apapun hayalan kita tentang surga, seindah apapun bayangan kita tentang surga, realita surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari bayangan kita, dari hayalan kita. Itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia soleh, dan itu tidak dialami oleh para malaikat. Malaikat ada di surga, yang ditugaskan di surga, tapi keberadaan mereka di surga tidak sebahagia manusia. Kenapa? Karena manusia berada di surga itu seluruh kehendak jiwa raganya ada. Manusia butuh makan, merasakan lezat dan nikmatnya makan, minum, ya, kemudian romantisme dengan pasangan, perhiasan emas, perak dan mutiara-mutiara, pelayanan makanan berupa buah-buahan dan daging burung yang luar biasa menggiurkan. Itu memuaskan manusia. Adapun malaikat, mereka nggak butuh makanan, mereka nggak butuh pasangan, mereka nggak butuh minuman, nggak butuh seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia. Malaikat tidak bahagia dengan makanan karena nggak butuh, nggak suka. Malaikat nggak butuh pasangan karena nggak punya pasangan dan tidak diciptakan untuk berpasang-pasangan. Malaikat tidak butuh perhiasan itu. Nah, makanya mereka tidak sebahagia ahli surga di kalangan manusia dan jin ketika berada di surga. Nah, melihat begitu, mending jadi manusia, mending jadi malaikat, mending jadi manusia, merasakan kebahagiaan yang tidak terasakan oleh para malaikat di surga. Oleh karena itulah, dari dua aspek ini dikatakan manusia lebih utama daripada para malaikat. Wallahu a'lam bishawab.